Halo Sobat Katolik, kembali lagi bersama saya. Marilah kita memulai kegiatan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat karena Engkau telah menunggu kami dari tadi sampai saat ini. Sekarang kami akan mulai kembali kegiatan kami, yaitu mendengarkan firman-Mu dan merenungkan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar Dia melindungi kami sepanjang kegiatan kami hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengang mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkan, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak semakin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memberitakan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sangat kesal kepada orang, walaupun kita sudah memberitahukannya berkali-kali, menasihatinya, dan mengajarkannya berulang-ulang.
Saat orang itu seakan-akan mengangguk. Ketika kita berkata demikian, menasihatinya, dia mengangguk, seakan dia mengerti dan paham apa yang kita maksudkan. Ketika dia mengangguk dan mengerti, namun jawabannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dia tidak melaksanakannya apa yang kita katakan, walaupun kita berulang-ulang menasihatinya dan mengatakan. Situasi seperti inilah yang dirasakan oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini, di mana ia berkata kepada ayah dari orang yang kerasukan setan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kata-kata inilah Yesus menunjukkan bahwa dia juga manusia seperti kita. Kemanusiaan Yesus ditunjukkan ketika ia kesal terhadap ayah dari roh orang yang kerasukan roh jahat. Tetapi sekesal-kesalnya Yesus, ia tidak mau membiarkan anak itu terus dirasuki oleh roh jahat. Ia menyuruh ayah dari anak itu membawa anaknya kepadanya, dan Yesus pun mulai berdoa dan ia menyembuhkan dan mengusir roh jahat itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah, bacaan, dan tindakan Yesus pada bacaan hari ini berbanding terbalik dengan kita, di mana tiap kali kita jengkel dan kita kesal dengan orang yang kita nasihati, yang kita ajarkan namun tidak mengerti dan tidak percaya dan tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita pun menyimpan dendam dan jengkel dan bahkan menutup diri dengan orang itu. Ketika kita berpapasan dengan orang tersebut, kita tidak mau menegurnya, bahkan tidak mau melihatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal inilah tidak akan membuat keuntungan bagi kita dan orang lain. Bahkan tindakan tersebut akan menjauhkan kita dari sesama dan menjauhkan kita dari Tuhan. Maka pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak kita, sekesal-kesalnya kita, seemosi-emosinya kita terhadap orang yang kita nasihati dan tidak mau mengikutinya. Janganlah kita menyimpan dendam terhadapnya. Janganlah kita jengkel terhadapnya. Semoga marilah kita menutup kegiatan kita dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan hari ini. Semoga ya Tuhan, kami dapat sabar menghadapi orang-orang yang belum paham terhadap perkataan dan ajaran. Semua doa kami ini kami aturkan lewat lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.